Nah, kalau kita sudah memprosesnya dengan baik, menerimanya dengan baik hasil LPDP tadi, sekarang what to do next? Oke. Sekarang kita evaluasi dulu. Evaluasi pondasi. Pondasi itu maksudnya apa? Pondasi itu miring. Mohon maaf lah ya. Nah, evaluasi pondasi. Pondasi itu maksudnya kayak dasar-dasar kenapa sih kita mau ngambil S2, kenapa sih kita mau ngambil LPDP gitu. Pakai formula yang disebut why, what. Ayo, ada yang tahu tengahnya apa? Tengahnya adalah how. Oke. Kalau mau tahu lebih lanjut soal ini, bisa Google Simon Sinek. Maksudnya gimana nih? Kita pahami dulu why-nya kita. Kita pahami dulu kenapa sih kita mau S2? Why S2? Dan ini bukan apa yang ditulis di esai ya teman-teman ya. Karena let's be honest, belum tentu yang kita tulis di esai itu yang sepenuhnya menjadi dasar alasan kita S2. Belum tentu. Kadang ada orang yang misalnya capek kerja, ya kan? Kadang misalnya ada orang yang uh, belum tahu arah, nggak tahu dia mau kerja apa, belum tahu dia mau jadi apa. Udah S2 dulu aja, misalnya gitu ya. Atau misalnya dia mau upgrade diri, merasa perlu mengupgrade diri, atau merasa butuh networknya gitu ya. Macem-macem lah teman-teman. Kan tadi gue bilang di awal video bahwa ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. So, let's get back ke 2019. Di mana gue waktu itu daftar LPDP dan gue gagal di tahapan tes bakat skolastiknya. Waktu itu masih tes bakat skolastiknya masih offline. Kita berbondong-bondong datang ke BKN. Di gedung BKN-nya kita tes pakai komputer ya. Gak cuman ada tes TPA-nya tapi juga ada menulis esainya tuh gitu. Gue masih ingat tuh pertanyaan adalah jelaskan tentang stunting atau apa gitu. Nah, di situ gue gagal. Gue kurang satu soal lagi waktu itu. Nah, waktu itu why-nya gue S2, kenapa gue S2 adalah karena gue butuh jembatan. Gue lulusan sastra Inggris Universitas Indonesia, tapi gue suka manajemen, gue suka di bidang people development, people management. Tapi karena bidang gue sastra Inggris salah satunya, ya jadinya kurang relate kan. Dan pengalaman kerja pertama gue di perusahaan Jepang waktu itu juga belum betul-betul bisa membawa gue untuk bisa masuk ke dalam dunia people development. Jadi gue butuh jembatannya. Nah, gue berpikir jembatannya adalah S2 gitu. Ketika gue gagal waktu itu LPDP, ya gue berpikir gini bahwa oke, kenapa gue harus S2? Kan gue butuh jembatan. Tapi kan jembatan nggak semata-mata hanya S2. Jembatan bisa yang lain gitu. Akhirnya waktu itu gue memutuskan, oke, gue gagal LPDP, gue belum memutuskan untuk coba lagi, mendingan sekarang gue cari kerja aja dulu. Siapa tahu pekerjaan gue nanti bisa menjadi jembatan. Ya, waktu itu kondisinya adalah gue habis resign setelah gue kerja sekitar 2 tahun, gue resign untuk mengejar beasiswa dan juga mendaftar S2. Karena waktu itu kerjaan gue gila banget. Kalau gue nggak resign, gue nggak akan bisa persiapan. Tapi sama aja nggak lolos juga ya. Nah, anyway, karena gue waktu itu paham, oke, why-nya kenapa sih gue harus S2? Karena gue butuh jembatan. Oke, gue butuh jembatan. Itu adalah why-nya, alasannya. Butuh jembatan buat apa? Untuk mencapai ke tujuan gue yaitu masuk dunia
People development. Jadi what itu adalah tujuannya ya teman-teman. Tujuan gue waktu itu gue mau masuk dunia people development. Makanya gue butuh S2. Kenapa? Karena gue butuh jembatan. Jadi si S2-nya ini nih adalah jembatan. Oke, ini jembatannya. S2 plus LPDP lah ya. Ini jembatannya. Nah, begitu S2-nya gagal, right? Terus gue berpikir, oke, gue evaluasi kembali. Kenapa sih gue harus S2? Karena gue butuh jembatan. Karena gue mau masuk ke sini. People development. Oke. Haruskah S2? Apakah S2 adalah jalan satu-satunya? Apakah S2 adalah how satu-satunya? How itu adalah caranya. Jadi why itu adalah alasannya, how itu adalah caranya, what itu adalah apa yang mau didapatkan. How-nya gue gagal kan dapat S2 dan LPDP. Terus gue mikir, oke, jembatan lain apa? Cari kerja. Jadi gue memutuskan, oke, gue nggak LPDP lagi dulu, gue mau cari kerja sebagai jembatan gue untuk bisa masuk ke dunia people development. Alasan gue mau S2 waktu itu juga karena gue mau upgrade diri. Secara CV, belum ada hal yang jadi modal gue untuk bisa masuk ke dunia people development. Makanya gue perlu S2 untuk bisa upgrade diri. Oke. Balik lagi tapi, apakah upgrade diri satu-satunya caranya adalah untuk dengan S2? Enggak juga. Sehingga yang gue lakukan adalah apa? Gue mengambil sertifikasi. Jadi di 2019, setelah gue gagal LPDP, gue mengambil sertifikasi coaching. Supaya gue bisa menjadi certified coach dan bisa jadi modal gue untuk masuk ke dunia people development. Jadi teman-teman, kalau ada yang nanya, Kak, apakah aku harus langsung S2? Apakah aku harus lanjut batch 2 ya? Kak, sebetulnya baiknya gimana sih? Balik lagi teman-teman, tergantung. Evaluasi dulu why-nya kalian apa sebetulnya. Kenapa sih sebetulnya harus S2? Alasannya apa? Yang mau dicapai apa? Oke, dengan S2 tersebut. How-nya, apakah memang hanya S2 dan LPDP? Atau bisa yang lain sebetulnya? Gitu. Oke, itu caranya untuk mempertimbangkan next-nya kemana nih. Evaluasinya pakai ini. Ya. Nah, ini termasuk juga teman-teman, kita mengevaluasi how-nya kita itu hanya LPDP. Misalnya ya, kita ubah deh misalnya. What-nya itu S2. Oke. Y-nya itu adalah misalnya, gimana cara kita bisa S2? Kita LPDP. Kita melalui LPDP gitu ya. Sekarang evaluasi lagi. Apakah memang how-nya hanya LPDP yang tersedia? Apakah ada beasiswa lain? AAS misalnya, Fulbright misalnya, Chevening misalnya, SGP atau apalah ya yang dari Swedia tuh, SGP misalnya, gue lupa. Banyaklah beasiswa lain gitu. Atau bisa jadi dari beasiswa kampusnya. So, how-nya bisa jadi bukan LPDP. Sehingga pertanyaannya bukan hanya sekedar, Kak, aku lanjut batch 2 apa enggak? Tapi evaluasi dulu. Apakah memang LPDP is your best how? Apakah LPDP memang kendaraan yang paling tepat untuk mencapai tujuan kamu? Balik lagi, tujuannya apa sebetulnya?
Oke. Karena seringkali teman-teman yang jadi salah adalah karena wattnya ini adalah malah LPDP. Why-nya adalah misalnya contoh ya, FOMO. Wah, semua orang ikut LPDP, semua orang keterima LPDP, rasanya mau LPDP. Jadi LPDP malah jadi targetnya. Padahal kan bukan. LPDP adalah kendaraan. Cara kita untuk bisa mencapai target. Tapi targetnya sendiri, wattnya bukan LPDP harusnya. Gitu. Nah ini yang juga jadi sering kali jadi cara berpikir yang salah ya. Gitu. Makanya akhirnya prosesnya juga jadi nggak tepat gitu. Oke. Misalnya ada yang nanya, Kak, apakah jurusanku ini udah tepat ya? Aku ngambil jurusan ini apakah sudah tepat? Balik lagi, why-nya apa? Kenapa kamu memilih jurusan itu? Yang ditargetkan apa sebetulnya? Apakah kemudian alasan dan targetnya menjadikan jurusan tersebut adalah how yang paling tepat, kendaraan yang paling tepat, gitu. Oke? Itu caranya kita mengevaluasi motivasi kita, intensi kita, alasan kita, mengevaluasi tujuan kita, target kita apa yang mau dicapai, dan mengevaluasi apakah memang how-nya sudah tepat, caranya, platformnya, kendaraannya apakah sudah tepat. Misalnya gitu. Oke. Next ya. Oke, nextnya adalah evaluasi pemahaman akan LPDP. Dengan cara apa? Ngeblur lagi. Oke, evaluasi pemahaman akan LPDP. Dengan cara apa? Dengan cara nonton YouTube. Di YouTube itu banyak loh teman-teman. Kayak webinar-webinar LPDP yang kemudian diupload di YouTube ya. Baca berita, baca website. Oke. Ini buat apa sih? Ini untuk kita memahami yang dicari LPDP itu kayak gimana. Oke. Buat teman-teman yang udah pernah ikut webinar gue, pasti udah tahu tuh profil-profil yang dicari oleh LPDP itu profil awardee yang seperti apa sih sebetulnya dalam hal ketangguhannya, pantang menyerah gitu ya. Dalam hal problem solving, bukan cuman bisa menemukan dan menyampaikan ada masalah, tapi juga mencari solusinya misalnya gitu. Itu teman-teman yang udah ikut webinar gue udah tahu lah. Tapi ada hal-hal yang kontekstual yang bisa jadi berubah dari tahun ke tahun. Tergantung dari fokus pemerintah, tergantung dari fokusnya LPDP. Nah itu pelajari ini untuk kita bisa dapatkan konteks yang paling up to date. Saat ini yang dicari Indonesia, yang dicari LPDP, profilnya yang seperti apa. Omongan-omongan para pembicara dari LPDP-nya, itulah yang dijadikan petunjuk ya, sebetulnya yang dicari apa. Oke, itu biasanya ada tuh mereka menyebutkan karakteristiknya atau menyebutkan fokus LPDP saat ini, menyebutkan yang diprioritaskan apa gitu ya. Itu biasanya ada. Coba dicari di sana. Oke, pelajari. Nah, ini buat apa? Untuk kita mengevaluasi dan merencanakan langkah selanjutnya. Oke, stay with me. Evaluasi profil diri. Oke. Cara apa kita evaluasi CV kita?
esai kita dan interview kemarin di substansi. Di CV kita yang ngeblur lagi ya. Bentar. Oke. Nah, intinya dari ketiga ini bagaimana kita menampilkan profil kita bagus. Ya ilah, blur lagi. Nah, profil kita bagus, tapi profilnya nggak cocok sama LPDP, ya sama aja bohong. Makanya profilnya harus cocok. Oke. Makanya harus sesuai sama yang dicari. Makanya pertama-tama kita harus mengevaluasi pemahaman kita akan LPDP dulu, supaya kita bisa mengevaluasi apakah profil kita sudah cocok. Gitu. Oke. Nah, gimana cara mengevaluasi CV, esai, dan juga interview? Satu, dari yang dicari tadi, apakah memang sudah sesuai nih? Ya, misalnya yang dicari adalah orang pemberani, tapi di esai dan CV kita tidak menunjukkan bahwa kita pemberani, ya berarti itu satu hal yang perlu di-improve. Oke. Berikutnya, terkadang menulis CV itu sebetulnya bukan masalah seberapa lengkap, tapi seberapa tepat. Poin-poin apa yang kita sebetulnya perlu tonjolkan, poin-poin apa yang sebetulnya kita perlu highlight untuk menampilkan profil yang mau kita tampilkan yang memang cocok dengan LPDP. Oke. Jadi ya lihat lagi tuh CV kita dari pendaftaran sebelumnya kan. Apa ya sebetulnya yang perlu harus gue tonjolkan? Apa yang sebetulnya justru perlu gue tampilkan di sana? Gitu. Oke. Itu kalau dari CV. Kalau dari esai, pada dasarnya, karena nanti kalau kita masuk terlalu detail, nanti jadinya kepanjangan ini video. Intinya adalah bagaimana esai kita bisa mudah dipahami, dan bagaimana esai kita memang menggambarkan profil yang cocok. Bagaimana esai kita menunjukkan motivasi yang memang kuat, yang memang dicari sama LPDP, menggambarkan bahwa kita punya pemikiran yang memang sudah tajam, sudah konkret, yang kontribusinya memang dibutuhkan oleh LPDP, oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Dan dari interview ya bagaimana cara kita menyampaikan jawaban-jawaban memang sesuai dengan atau menampilkan profil yang cocok dengan LPDP, balik lagi gitu. Kalau ngomongin mereview, mengevaluasi CV, esai, dan interview dengan lebih dalam, mungkin nanti akan gue bikin video lainnya, karena kalau mau ngebahas bagaimana mengevaluasi secara detail, it will be too much gitu ya. Oke, jadi gini. Tadi kan kita sudah evaluasi pemahaman kita akan LPDP. Dapatlah yang dicari LPDP apa, ya kan? Lalu kita evaluasi CV kita, ya, esai kita, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menampilkan profil diri kita. Oke. Dan termasuklah di CV, esai, interview adalah visi dan kontribusi. Jadi kita bisa bilang bahwa ini itu adalah past and present, masa lalu dan masa kini, ya. Kita bisa bilang adalah ini rencana masa depan kita kan. Oke. Nah, profil diri kita yang kita sudah lakukan selama ini dari masa lalu sampai saat ini, dan rencana kita ke depannya yaitu masa depan kita, apakah sesuai dengan yang dicari LPDP? Itu yang bersinggungan di sini yang warna merah nih. Inilah kunci bagaimana nanti kita seharusnya sih bisa diterima LPDP ya. Seharusnya sih nilai interviewnya, nilai substansinya bagus dan diterima. Oke. Gue pakai kata seharusnya karena
balik lagi, gue juga nggak tahu yang terjadi di belakang bagaimana proses penilaiannya gitu. Kalau memang sudah sesuai, ya lolos gitu kan. Nah, masalahnya gini teman-teman. Orang-orang yang terjebaknya gini. Oke, apa yang mau dicari LPDP, ya kan? Gue sesuaikanlah visi dan kontribusi gue ke sana. Misalnya gini teman-teman. Oh, LPDP nyari orang yang fokusnya ke bidang nuklir. Oke, gue ke bidang nuklir, visi dan kontribusinya. Oke. Masuklah irisan sini nih, ya kan? Irisan yang antara visi kontribusi dengan profil yang dicari LPDP. Tapi, kalau dari masa lalu sampai masa kininya, tidak ada yang mencerminkan bahwa kita memang fokus dan passionnya di bidang nuklir, ya kan jadi nggak nyambung sama yang ini. Akhirnya tidak masuklah ke dalam arsiran ini, ya kan? Gitu. Oke. Jadi, misalnya gini, Kak, apakah aku harus menyesuaikan esaiku dengan yang memang dicari sama LPDP ya? Tergantung. Kalau kamu menyesuaikan esai kamu sama apa yang dicari LPDP, itu kan memang jadi, let's say, pragmatis ya, karena kita intinya adalah bagaimana ya supaya ngedapetin ini, strateginya gimana ya? Oh, gue ubahlah esai gue ubahlah rencana masa depan gue ubahlah fokus S2 gue gitu. Ya itu yang bagian sini nih. Oke. Memang bisa aja nyambung, tapi profil diri kamu dari masa lalu sampai masa sekarang nyambung nggak? Karena kalau terlalu terlihat dipaksain untuk sesuai dengan apa yang dicari LPDP, ya interviewer sama LPDP juga akan melihat ini kayaknya nggak kayak gini deh sebetulnya. Ini kayaknya cuman bohong-bohongan doang deh. Ini kayaknya cuman bikin-bikinan doang, cuman biar diterima LPDP deh. Gitu. Tapi misalnya gini, Kak, profil diriku sebetulnya nyambung nih dengan apa yang dicari sama LPDP. Tapi visi dan rencana kontribusiku ke masa depan mungkin ada yang kurang pas. Kalau misalnya aku sesuaikan nih dengan yang sekarang yang memang dicari sama LPDP dan memang masih sesuai dengan profil diriku dari masa lalu sampai masa kini, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Selama memang sesuai dengan profil diri masa lalu dan sampai masa kini. Jadi nggak kelihatan dipaksakan. Tapi balik lagi teman-teman juga, teman-teman nyaman nggak dengan penyesuaian visi dan kontribusinya? Karena kalau nggak nyaman, pasti akan kelihatan dalam penulisan esainya, pasti akan kelihatan dalam interviewnya. Kita jadi ngerasanya nggak yakin, kita jadi kayak tidak menjadi diri sendiri gitu ya. Gitu. Karena visi dan kontribusinya terlalu disesuaikan sama apa yang diinginkan sama LPDP, meskipun mungkin masih nyambung sama profil diri. Tapi kalau teman-teman masih nyaman, nggak apa-apa, disesuaikan aja visi dan kontribusinya gitu. Terus Kak, gimana kalau misalnya nanti di batch berikutnya ditanya, kok ini visi dan kontribusi kamu ada perubahan dari yang sebelumnya? Gini, ini kan proses yang aku ajak adalah proses teman-teman untuk berpikir ya. Aku nggak bilang bahwa udah supaya sesuai ubah, nggak kan. Aku bilang kamu berpikir dengan menggunakan ini. Sehingga kalau kamu memutuskan untuk visi dan kontribusinya disesuaikan, diubah, ya, berarti kamu berhak untuk ngomong bahwa, ya Bu, batch kali ini visi dan kontribusi saya berubah karena saya sudah memikirkan lagi matang-matang, sebetulnya mau saya apa, sebetulnya target saya apa, dan sebetulnya memang yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini apa sebetulnya. Wajar kan, nggak apa-apa kan, gitu. It's not a bullshit, it's not sesuatu yang dibikin-bikin. Karena emang kamu mikir gitu. Oke. Dan balik lagi ya teman-teman mau jadi orang yang idealis atau yang mau jadi pragmatis, misalnya gini. Oke, gue pragmatis deh. Gue sesuai dengan profil diri gue saat ini, visi kontribusi gue ini deh, supaya sesuai dengan LPDP, supaya gue diterima LPDP. Tapi nanti setelah diterima dan S2, bisa aja gue ngambil jalur lain setelah selesai S2 misalnya gitu.
yang sebetulnya gue lebih pengenin. Boleh nggak sih? I'm not here to judge. Kalau kamu mau sepragmatis itu, ya I'm not here to judge. Itu hak kamu. Itu kalau selama kamu nyaman dengan itu, silakan aja gitu ya. Kalau aku pribadi, aku prinsipnya gini. I'll just be myself. Jangan pakai bahasa Inggris kebanyakan ya. Aku akan menjadi diri sendiri. Aku akan mencari sudut-sudut perspektif yang memang aku masih nyaman, yang memang aku masih bilang bahwa itu adalah diriku dan memang sesuai dengan yang dicari LPDP. Dan kalau memang LPDP tidak menerima dan tidak menganggap itu layak, ya udah. Berarti memang bukan jodohku sama LPDP, bisa jadi sama beasiswa lain gitu ya, atau mungkin jalannya adalah jalan yang lain, bisa jadi mungkin bukan S2 gitu. Kalau aku pribadi sih prinsipnya seperti itu, tapi kan balik lagi prinsip teman-teman sendiri bagaimana gitu. Jadi terkait dengan bagaimana teman-teman akan mengadjust esainya, mengadjust rencana kontribusinya kah, isu yang dibawa dan sebagainya, pakai ini sebagai panduan. Dan bagaimana teman-teman akan mengubahnya, kembali lagi ke value, kembali lagi kepada kepercayaan teman-teman sendiri, nilai-nilai yang teman-teman pegang gitu ya. Mau menjadi orang yang pragmatis, realistis atau idealis, terserah. Oke? I'm not here to judge, I'm not here untuk menjadi polisi moral gitu ya. Karena banyak kok polisi-polisi moral yang jangan gitu dong, kamu itu harus idealis lah. Tapi mereka juga sebetulnya pragmatis dalam prakteknya. Ada juga kan gitu. So, ini teman-teman cara-cara untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa menentukan langkah ke depannya mau kayak gimana. Ingat, lanjut batch 2 belum tentu jadi langkah yang terbaik. Bahkan lanjut LPDP belum tentu jadi langkah yang terbaik. Tapi bisa juga jadi langkah yang terbaik. Nah, itu semua tergantung dari hasil evaluasi teman-teman. Sholat, berdoa, minta pendapat orang tua, pendapat teman-teman, pendapat mentor, siapapun, diskusi, refleksi, renungkan. Intinya, lakukanlah hal-hal yang teman-teman merasa perlu, dan memang pikirkan secara matang-matang, jangan terburu-buru, supaya apapun langkah selanjutnya teman-teman ambil dengan lebih pasti, dengan siap untuk menerima konsekuensinya, dengan siap untuk kedepannya bagaimana, supaya kedepannya jangan jadi ada yang menghantui, jangan jadi ada penyesalan, jangan jadi ada kayak what if gimana kalau kemarin itu, gimana kalau sebelumnya. Pikirkan, evaluasi, matang-matang, putuskan, jalankan. Ikhlaskan, doakan. Oke? Gitu ya. So, good luck untuk rencana berikutnya, langkah selanjutnya, maupun langkah selanjutnya. Gue doain yang terbaik buat teman-teman. Mudah-mudahan lancar. Oke, jadi itu tadi video YouTube dari gue terkait dengan bagaimana merespon dan menentukan langkah selanjutnya dari hasil LPDP yang teman-teman terima, khususnya buat teman-teman yang belum beruntung untuk mendapatkan LPDP. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan insight apa yang perlu dilakukan dan kedepannya akan seperti apa ya. Gue bikin video ini dengan gini, gue di sini gue menganggap bahwa diri gue adalah educator, karena memang jurusan gue juga adult education yang memang mempersiapkan gue untuk menjadi adult educator, and I've been an adult educator. Gue selama di Jakarta kerja sebagai people development itu sebagai adult educator, orang yang memang memfasilitasi, membantu mengembangkan orang dewasa. Dalam kasus gue sebelumnya 4 tahun
bekerja sebagai people development consultant itu gue membantu corporate employee, staff-staff ataupun para leader di corporate untuk bisa mengembangkan diri mereka. Jadi gue di sini menganggap diri gue sebagai adult educator, dan video ini adalah video edukasi yang bisa membantu, harapannya bisa membantu teman-teman untuk bisa menghadapi, menerima, merespon, dan juga menentukan langkah selanjutnya dari hasil LPDP yang belum sesuai dengan target. Jadi videonya mungkin agak berantakan gitu ya, karena gue bukan content creator. Maksudnya kayak content creator kan bisa jadi yang lebih memfokuskan, gini deh, gue membuat ini seorganik mungkin ya, yang bisa gue lakukan. Jadi mohon maaf kalau misalnya masih berantakan dan sebagainya. Fokus aja kepada pesan yang mau disampaikannya. Mohon maaf kalau visualisasinya ada yang belum bagus, teknis-teknis lainnya gitu ya. Ini gue lakukan sendiri di ruangan library yang gue booking di University of Toronto. Untungnya ada fasilitas ini juga. So, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.